Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu menonton video ini. Komponen udara yang menyusun lapisan atmosfer bumi terdiri dari beberapa unsur gas. Sebagian besarnya itu meliputi unsur nitrogen dengan kadar sekitar 78,17%, lalu oksigen dengan kadar 20,97%, lalu argon dengan kadar 0,9%, lalu karbon dioksida dengan kadar 0,035%, lalu ada uap air dan beserta beberapa sebagian kecil kandungan gas lainnya. Kadar masing-masing gas itu pun dapat berubah seiring dengan berubahnya kondisi atmosfer bumi. Hal ini telah dibuktikan melalui alat yang bernama barometer yang difungsikan untuk mengukur tekanan udara di masing-masing lapisan bumi. Tentunya hal ini bukan secara menebak saja, tetapi melalui suatu penelitian. Penelitian itu pun tidak akan terjadi apabila tidak ada pemicunya pada manusia. Pernahkah kalian berpikir apa sih sebenarnya yang memicu manusia untuk meneliti hal ini? Lalu seberapa besar maupun seberapa banyaknya manfaat dari suatu konsep atau kata yang dapat diterapkan di berbagai bidang, terutama dalam hal sains? Kitab suci Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit menjadi 7 lapis yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12. Berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'alim. Berikut ada salah satu tafsir dari Ibnu Katsir yang berbunyi sebagai berikut. Jalur-jalur periwayatan dan lafaz-lafaz hadis ini telah diketengahkan dan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini terdapat di dalam permulaan kitab Al-Bidayah wan Nihayah sebagai sumbernya yaitu dalam bab penciptaan bumi. Adapun mengenai pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 7 lapis adalah 7 kawasan, maka sesungguhnya pendapat itu jauh dari kebenaran dan tenggelam ke dalam pertentangan serta menyimpang dari Al-Quran dan hadis tanpa sandaran. Bahkan sudah dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3 telah disebutkan bahwa 7 lapis bumi dan bahwa jarak di antara masing-masing lapis serta ketebalannya sama dengan jarak perjalanan 500 tahun. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Lalu dalam hadis lain juga telah disebutkan mengenai 7 lapisan baik itu bumi maupun langit. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada Khams Amr ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada Al-Amashi dari Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya 7 langit dan seperti itu pula bumi dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12, bahwa seandainya aku ceritakan kepada kalian mengenai tafsirnya, tentulah kalian akan mengingkarinya, dan keingkaran kalian itulah yang mendustakan makna ayat tersebut. Ibnu Jarir mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Yaqub ibnu Abdullah ibnu Sa'ad al-Qumi al-Ashari, dari Ja'far ibnu Abul Mughirah al-Khuzai, dari Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan bahwa pernah seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna firman-Nya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itulah bumi dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12 hingga akhir ayat. Maka Ibnu Abbas menjawab, apakah yang menjamin bahwa jika aku ceritakan kepadamu maka kamu tidak mengingkarinya? Ibnu Jarir mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Murrah dari Abu Duha dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna ayat ini, Quran Surat At-Tolak ayat 12. Jadi dari beberapa tafsir tersebut sudah jelas bahwa memang penciptaan 7 langit dan 7 lapisan bumi adalah suatu kepastian yang pasti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12, di mana banyak terdapat hadis-hadis serta beberapa ayat dari surat-surat lain yang menjelaskan hal serupa.
Lalu untuk Quran Surat At-Tolak ayat 12 terdapat salah satu pendapat dari ulama yang bernama Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, di mana ia selanjutnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia yang menciptakan 7 langit dan semua yang ada di dalamnya, serta 7 bumi dan apa yang ada di dalamnya, serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya wahyu turun di antara keduanya, langit dan bumi, dibawa oleh malaikat Jibril dari langit ke-7 sampai ke bumi, atau maksudnya berlaku syariat dan hukum-hukum agama yang Allah wahyukan kepada para rasulnya untuk mengingatkan mereka dan menasihati mereka. Demikian pula berlaku perintah-perintah yang kauni qadari atau takdirnya terhadap alam semesta, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur para hambanya. Semua itu dimaksudkan agar para hambanya mengenal dan mengetahui meliputnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuannya terhadap segala sesuatu, di mana apabila mereka telah mengenalinya dengan sifat-sifatnya yang suci dan nama-namanya yang indah, beribadah kepadanya, mencintainya dan memenuhi haknya, maka berarti ia telah melaksanakan maksud yang diinginkan dari adanya penciptaan dan perintah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Orang-orang yang mendapatkan taufik dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dapat menjalankannya, sedangkan orang-orang yang zalim berpaling darinya. Lalu Allah juga telah menjelaskan bahwa langit diciptakan menjadi 7 lapis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Surat Al-Baqarah ayat 29 memberikan penjelasan perihal penciptaan langit dan bumi. Surat Al-Baqarah ayat 29 ini, menurut Kiai Misbah Zainul Mustafa yang mengutip penjelasan dari tafsir Jalalain, merupakan jawaban atas keraguannya perang kafir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meragukan jika Allah tidak mampu menghidupkan kembali orang mati. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai jawaban atas keraguan orang kafir. Menurut Zubatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi, agar kalian dapat mengambil manfaat darinya, yaitu berupa hewan, tumbuhan, benda mati, dan lain-lain. Kemudian Allah beristiwa sesuai dengan kehendaknya. Istiwa adalah naik dan berada di derajat paling tinggi di atas segala sesuatu. Istiwa dapat pula diartikan dengan bersemayam di atas arsy-Nya Allah. Kemudian Allah menciptakan 7 langit dengan sebaik-baik penciptaan sehingga tidak ada penyimpangan di dalamnya. Samawat adalah langit-langit yang diangkat amat sangat tinggi dan memiliki karakteristik berbeda dengan bumi. Sedangkan sama adalah langit yang berhadapan langsung dengan bumi, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui atas segala urusan dan keadaanmu, serta segala sesuatu yang diciptakan di bumi dan langit. Ayat-ayat itu secara bertahap menyebutkan awalan dan akhiran, mulai dari penjelasan bukti-bukti risalah sampai kemantapan diri pada keimanan, karena hanya Allah lah yang berkuasa atas penciptaan dan pembangkitan. Lalu dilanjut dengan kemudian Allah menyempurnakannya. Yang Allah sempurnakan di sini adalah apa yang telah Allah ciptakan, yaitu bumi beserta isinya dan langit 7 lapis atau 7 tingkat dengan sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui setelah menerangkan penciptaannya, karena penciptaannya menunjukkan ilmunya, hikmah, dan kekuasaannya. Lalu untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 terdapat juga salah satu pendapat dari Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, di mana untuk kamu yang memanfaatkan untuk dipakai bersenang-senang dan untuk diambil pelajaran. Dalam ayat ini diambil sebuah kaidah fikih bahwa al-aslu fil asya'il ba'wats taharuh. Asal pada segala sesuatu itu boleh dan suci, karena ayat di atas menerangkan bahwa itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tidak termasuk ke dalamnya hal-hal yang kotor. Dia menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita manfaatkan. Oleh karena itu, jika ada bahaya di sana tidak termasuk bagiannya. Dan termasuk sempurnanya nikmat Allah kepada kita adalah dengan dilarangnya juga sesuatu yang kotor dan membahayakan. Sering sekali disebutkan Allah maha mengetahui setelah menerangkan penciptaannya, karena penciptaannya menunjukkan ilmunya, hikmah, dan kekuasaannya.
Dan yang terakhir pada Quran surat Fussilat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awwa fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika taqdirul azizil alim. Menurut tafsir dari Ibnu Katsir, makna dari surat Fussilat ayat 12 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Artinya Allah selesai menyempurnakan ciptaan langit menjadi 7 langit dalam 2 hari, yakni hari Kamis dan hari Jumat. Dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, yakni Dia mengatur dan menetapkan pada tiap-tiap langit segala sesuatu yang diperlukannya berupa para malaikat dan lain-lainnya yang tiada seorang pun mengetahuinya kecuali Dia. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Maksudnya bintang-bintang yang bercahaya yang tampak di mata penduduk bumi. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya, yaitu sebagai penjaga-penjaga dari setan-setan yang bermaksud mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yakni Maha Perkasa yang mengalahkan segala sesuatu dan menundukkannya lagi yang Maha Mengetahui tentang semua gerakan dan diamnya semua makhluk. Menurut pendapat tokoh agama yaitu Al-Jalalain tentang surat Fussilat ayat 12, yaitu maka Dia menjadikannya. Dhamir yang ada pada lafal ayat ini kembali kepada lafaz as-sama atau langit, karena memandang dari segi maknanya 7 langit dalam 2 hari, yakni hari Kamis dan hari Jumat. Dia telah selesai dari menciptakan langit pada saat-saat terakhir dari hari tersebut, dan pada hari itu juga diciptakan Nabi Adam. Oleh karena itu, maka di sini tidak dikatakan fasawahunna, tetapi faqadohunna. Dan sesuai dengan makna ayat ini, yaitu ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya yang telah Dia perintahkan kepada penduduknya yang ada di dalamnya, yaitu taat dan beribadah kepadanya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita, yakni bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dinashabkan oleh fiilnya yang keberadaannya diperkirakan. Kami menjaganya dengan meteor-meteor dari setan yang mau mencuri-curi pembicaraan para malaikat. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa di dalam kerajaannya lagi yang Maha Mengetahui makhluknya. Pada surat-surat ini ditegaskan bahwa langit terdiri dari 7 lapis. Lalu dijelaskan pula setiap lapisan langit memiliki urusan masing-masing. Artinya setiap lapisan langit mempunyai fungsi berbeda. 7 lapisan langit tersebut sudah ada pada zaman dahulu. Dikarenakan pada zaman kegelapan di Eropa masih mengalami masa sulit, dan tentunya Eropa tidak sejaya sekarang. Awalnya, penemuan sains itu kebanyakan ditemukan oleh orang-orang Muslim. Dan seperti yang kita ketahui, agama Islam memiliki pandangan hidup berupa Al-Quran. Lalu, ketika zaman kegelapan di Eropa sudah mulai menghilang, barulah peneliti Eropa mulai menelitinya. Dari hasil penelitian mereka, berdasarkan Ensiklopedia Americana bab 9 halaman 188, diketahui bahwa lapisan-lapisan atmosfer ini bertumpukan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan magnesosfer. Sebagaimana yang disebutkan pada Quran surat Fussilat ayat 12 sebelumnya, dapat dipahami tiap-tiap lapisan atmosfer ini memiliki fungsinya masing-masing.
yang sangat penting dan bermanfaat bagi seluruh kehidupan di bumi. Beberapa di antara fungsinya yaitu dari pembentukan hujan hingga perlindungan terhadap sinar-sinar radiasi yang berbahaya. Dan berikut penjelasan tentang lapisan-lapisan langit yang dimaksud tersebut. Lapisan pertama dari bumi yaitu troposfer, membentang ke atas sekitar 8 hingga 14,5 km di atas permukaan laut. Mulai dari permukaan tanah, inilah troposfer. Bagian terendah dari troposfer disebut lapisan batas dan lapisan paling atas disebut tropopause. Troposfer mengandung 75% dari semua udara di atmosfer. Sebagian besar awan muncul di lapisan ini karena 99% uap air di atmosfer ditemukan di sini. Suhu dan tekanan udara turun saat kamu naik lebih tinggi di troposfer. Ketika sebidang udara bergerak ke atas, ia memuai. Ketika udara mengembang, ia mendingin. Karena alasan inilah dasar troposfer lebih hangat daripada atasnya, karena udara di permukaan bumi menyerap energi matahari, memanas dan bergerak ke atas sehingga mendingin. Lapisan kedua yaitu stratosfer, memanjang dari puncak troposfer hingga sekitar 50 km atau setara dengan 31 mil. Di atas permukaan tanah inilah stratosfer. Lapisan ozon terletak di dalam stratosfer. Molekul ozon di lapisan ini menyerap sinar ultraviolet berenergi tinggi dari matahari dan mengubahnya menjadi panas. Karena itulah, tidak seperti troposfer, semakin tinggi kamu naik, maka akan semakin hangat di daerah ini. Lapisan ketiga yaitu mesosfer, memanjang hingga ketinggian sekitar 85 km atau setara dengan 53 mil. Inilah mesosfer. Di sini, suhu menjadi lebih dingin saat Anda naik melalui mesosfer. Bagian terdingin dari atmosfer kita terletak di lapisan ini dan dapat mencapai minus 90 derajat Celcius. Dalam lapisan inilah meteor terbakar. Lapisan keempat yaitu termosfer, memanjang hingga ketinggian sekitar 600 km atau setara dengan 372 mil. Inilah termosfer. Di sini terjadinya suhu yang lebih panas disebabkan karena penyerapan energi ultraviolet dan radiasi sinar X dari matahari lebih tinggi. Namun, udara di lapisan ini sangat tipis sehingga akan terasa sangat dingin bagi kita. Satelit mengorbit bumi di dalam termosfer. Suhu di termosfer atas dapat berkisar sekitar 500 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius atau lebih tinggi. Adapun aurora, cahaya utara dan cahaya selatan terjadi di termosfer. Lapisan yang kelima adalah lapisan ionosfer, membentang dari sekitar 48 km atau setara dengan 30 mil di atas permukaannya hingga tepi ruang sekitar 965 km atau setara dengan 600 mil. Inilah ionosfer. Ionosfer bukanlah lapisan yang berbeda, tidak seperti lapisan lain di atmosfer. Ionosfer adalah serangkaian wilayah di bagian mesosfer dan termosfer, di mana radiasi energi tinggi dari matahari telah menjatuhkan elektron dari atom dan molekul induknya. Di wilayah inilah yang memungkinkan komunikasi radio. Lapisan yang keenam yaitu lapisan eksosfer, membentang dari puncaknya termosfer hingga 10.000 km atau setara dengan 6.200 mil. Inilah eksosfer. Eksosfer adalah perbatasan terakhir dari selubung gas bumi. Udara di eksosfer terus-menerus, tetapi secara bertahap bocor keluar dari atmosfer bumi keluar angkasa. Tidak ada batas atas yang jelas di mana eksosfer akhirnya menghilang keluar angkasa. Lapisan yang ketujuh adalah lapisan magnetosfer,
Magnetosfer bumi adalah suatu lapisan di angkasa yang bentuknya ditentukan oleh luasnya medan magnet internal bumi, plasma angin surya, dan medan magnet antar planet. Di lapisan inilah terjadinya perlambatan, pemanasan, maupun pemutaran jalur sebagian besar partikel angin matahari. Kesimpulannya adalah salah satu pemicu terbesar manusia melakukan penelitian itu karena adanya pernyataan di dalam Al-Quran yang membuat manusia penasaran dan akhirnya melakukan sebuah penelitian. Demikian pembahasan sains yang terinspirasi dari Al-Quran kali ini. Kesalahan datangnya dari manusia dan kebenaran datangnya dari Allah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan agar pengetahuan ini tidak hanya sampai di kamu saja ya. Semoga bermanfaat.